Haleluya. Terpujilah nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara, keluarga besar Jemaat GPDI LSAD Magelang yang dimuliakan oleh Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam Renungan 79 saat kali ini. Puji nama Tuhan, bacaan pada kali ini terdapat dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Ada dalam pasal yang keempat, ayatnya yang keenam. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Puji Tuhan, judul pada saat ini kami berikan judul atau tema Jangan Khawatir. Mari kita bersama-sama mempelajari renungan di dalam surat Filipi pasal 4 ayat 6 ini dengan menggunakan OIA, observasi, interpretasi, dan aplikasi. Observasinya, kota Filipi itu didirikan dan diberi nama dengan kota Filipi oleh Filipus, ayah dari Alexander Agung dari Yunani, pada tahun 360 sebelum Masehi. Tetapi pada tahun 168 sebelum Masehi, Filipi jatuh ke tangan Romawi dan menjadi bagian wilayah provinsi Makedonia. Sedangkan jemaat yang ada di Filipi itu dibangun atau dibentuk oleh Rasul Paulus sendiri sekitar tahun 49 sampai dengan 50 Masehi, yang terdiri dari orang-orang non-Yahudi atau orang-orang bukan Yahudi yang percaya atau yang beribadah kepada Allah. Itu bisa kita pelajari di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 13 sampai 15, Kisah Para Rasul 16 ayat 33 sampai 34. Dalam Filipi pasal 4 ayat 6 ini, Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Filipi untuk tidak khawatir tentang apapun juga. Perikop, judul dari perikop pasal 4 ini adalah nasihat-nasihat terakhir. Nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ini juga menjadi nasihat bagi kita semua. Karena selagi kita masih ada di muka bumi ini, tidak seorang pun terlepas dari rasa khawatir di dalam berbagai-bagai hal. Itu observasinya. Sekarang masuk ke interpretasinya. Seringkali kita berpikir sebagai manusia bahwa khawatir itu adalah hal yang biasa, hal yang wajar, hal yang lumrah dan normal-normal saja bagi kehidupan setiap umat manusia yang ada di muka bumi ini. Karena setiap orang pernah mengalami apa itu rasa khawatir dan bisa juga merasa khawatir lagi, khawatir dan khawatir. Tetapi khusus bagi anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, khawatir itu bukanlah sesuatu hal yang perlu dialami atau tidak perlu terjadi dalam setiap kehidupan kita, umat-umat Tuhan. Karena kita telah diajar dan diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk tidak khawatir tentang apapun juga. Khawatir itu menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti takut atau merasa cemas, merasa gelisah terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti atau yang belum terjadi.
Firman Tuhan di dalam Matius pasal 6 ayat 25 dan 34, Tuhan Yesus berfirman atau Tuhan Yesus berkata, "Janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Perintah Tuhan Yesus ini agar kita tidak khawatir akan hal-hal yang menyangkut kebutuhan primer. Kemudian pasal 6 ayat 34, Tuhan Yesus berkata, "Janganlah kamu khawatir akan hari esok." Perintah Tuhan ini berbicara tentang hari besok atau masa yang akan depan, masa yang akan datang di dalam kehidupan kita yang Tuhan telah rencanakan dan Tuhan telah atur sedemikian untuk kebaikan kita. Dan sebagai anak-anak Tuhan yang taat dan setia, kita harus percaya serta merespon akan perintah untuk tidak atau jangan khawatir. Sebab orang yang khawatir tidak akan dapat berdoa, bahkan tidak mungkin mengucap syukur. Karena apa? Khawatir hanya akan melemahkan iman percaya kita kepada Tuhan, kepada pemeliharaan Tuhan, pemeliharaannya. Dan khawatir itu sama dengan meragukan kuasa Tuhan atau janji-janji Tuhan. Sebab khawatir itu berlawanan dengan iman. Khawatir juga dapat membuat atau membuka celah kepada iblis untuk masuk dan mengintimidasi dalam setiap keberadaan kehidupan kita. Khawatir itu lebih banyak merugikan daripada menguntungkan, karena akan berdampak pada kesehatan tubuh. Sebab khawatir itu menghilangkan ketenangan jiwa, menghilangkan sukacita, menghilangkan kebahagiaan, menghilangkan damai sejahtera. Khawatir tidak akan mengubah segala keadaan, tetapi yang dapat mengubah keadaan adalah kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan, atau kita mengutamakan Tuhan dengan segala kebenarannya, maka berkat-berkat Tuhan akan dilimpahkan kepada kita. Aplikasinya, kita sebagai umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, hendaklah dalam situasi dan kondisi apapun, dalam memenuhi segala keperluan kebutuhan kita, dalam menghadapi masalah tantangan pencobaan, janganlah kita menjadi khawatir. Dan di saat kalaupun kita dihadapkan dengan kekhawatiran, janganlah khawatir itu, masalah itu dihadapi seorang diri. Pastilah kita akan tidak kuat, kita tidak akan mampu, karena kita ini lemah, kita ini daging. Jangan juga mengandalkan kekuatan diri sendiri maupun kemampuan orang lain, karena segala sesuatunya itu terbatas adanya. Mazmur 55 ayat 23a atau 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, "Serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak, akan memelihara kita." Berserahlah kepada Tuhan, sehingga kita tidak menanggung beban kekhawatiran itu seorang diri. Tetapi kalau kita menyerahkan segala sesuatunya pada Tuhan, Tuhan ada dalam kita, kita ada dalam Tuhan, sehingga kita tidak menjadi seorang diri. Tidak ada barang sesuatu yang mustahil bagi Tuhan untuk pemeliharaan kebutuhan dan keperluan, keinginan, atau masalah apapun dalam kehidupan kita umat-umat Tuhan. Kalau kita siang dan malam setia datang kepada Tuhan, dengan mempersembahkan korban pujian, penyembahan kita di dalam doa permohonan, disertai dengan ucapan syukur, mengagungkan, mempermuliakan namanya, dan disitulah kuasa Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7, ayat hafalan kita. Dan tentunya segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan
yang memberikan kepada kita kekuatan. Pemeliharaan Tuhan seperti bapa kepada anak. Pemeliharaan Tuhan seperti gembala dengan doa. Kalau kita tawar hati di masa kesesakan, di dalam kekhawatiran, kecillah kekuatan kita, kecillah iman percaya kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Tuhan akan bertindak. Jadi janganlah kita khawatir dalam apa yang kita inginkan, dalam apa yang kita perlukan, dalam apa yang kita hadapi, masalah tantangan apapun. Tetapi marilah kita berserah kepada Tuhan dengan berdoa, bersyukur, berharap, dan berusaha. Dan biarlah segala sesuatu itu terjadi seturut dengan rencana dan kehendaknya. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan kiranya Roh Kudus menolong kita semua. Puji Tuhan, amin. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang telah mengikuti renungan 79 ini dengan setia. Tuhan memberkati. Dan kepada Bapak, Ibu yang akan menyampaikan kesaksian dan atau memerlukan bantuan doa, dapat menghubungi chat WhatsApp di nomor 0813 274 20088. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, mengucap syukur ke hadapan Engkau, kalau firman-Mu datang kepada kami, Engkau berkata, janganlah khawatir. Kami percaya kami ada di dalam tangan pemeliharaan Engkau, di dalam tangan kuasa Engkau, sehingga Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang senantiasa akan mencukupkan segala apa yang menjadi keperluan kebutuhan kami, apa yang kami inginkan, apa yang kami idam-idamkan, apa yang kami cita-citakan. Engkau senantiasa Tuhan akan memberikan pertolongan di dalam keberadaan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, atas segala apa yang sudah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat sampai ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada, karena Engkau ada bersama-sama kami. Biarlah Tuhan, jauhkan daripada kami rasa kekhawatiran itu Tuhan, tetapi berikan pada kami kekuatan daripada Roh-Mu yang kudus, untuk kami menatap hari depan kami, hari esok kami di dalam Engkau, di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kau memberkati setiap usaha mata pencaharian, pekerjaan dari umat-umat ketebusan-Mu Tuhan. Biarlah dalam setiap apa yang mereka lakukan, kerjakan, berserah, bersandar, percaya Engkau, supaya mereka tidak khawatir di dalam menghadapi segala sesuatunya. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Bagi Engkau yang duduk di atas tata, dan bagi anak domba yang disembelih, layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan pujian dan kuasa sampai selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.